Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya banggakan dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang zikir dan doa setelah sholat, yang mana materi ini adalah materi terakhir di semester yang pertama. Adapun pengertian zikir, secara umum zikir adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah zakaro yadzkuru zikron, yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Adapun menurut istilah agama Islam, zikir berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir secara umum pengertiannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir secara khusus itu bermacam-macam. Ada yang namanya tasbih dengan mengucap subhanallah. Ada yang namanya tahmid dengan mengucap alhamdulillah. Ada yang namanya takbir dengan mengucap Allahu Akbar. Ada yang namanya sholawat dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang namanya talqin dengan mengucap la ilaha illallah. Nah, ini zikir-zikir secara khusus. Secara umum pengertian zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berzikir dengan mengucap sholawat, nah itu juga namanya zikir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu zikir. Zikirnya apa? Dengan membaca sholawat. Ada orang yang berzikir dengan tasbih, yang dibacanya tiap hari, tiap waktu dengan mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Nah itu namanya zikirnya adalah dengan tasbih. Yang jelas apabila orang mengucapkan tasbih subhanallah atau mengucapkan tahmid alhamdulillah atau mengucapkan takbir Allahu Akbar atau mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau mengucapkan talqin la ilaha illallah, maka semuanya yang diucapkan itu adalah namanya zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil zikir adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu.
Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan dalil yang kedua adalah surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan adapun dalil yang ketiga tentang zikir adalah surah Al-A'raf ayat yang ke-205 yang berbunyi, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Adab-adab zikir. Adab-adab zikir ini dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 205 adalah yang pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru', merasa dirinya hina dan berpasrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya orang yang berzikir harus menampakkan sikap tawadu. Apa itu sikap tawadu? Sikap rendah hati. Jadi ketika kita berzikir, kita merasa diri kita hina, merasa kita tidak ada daya upaya, yang agung, yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa diri kita ini hina, kemudian hendaknya kita selalu merendahkan hati kita dengan sikap tawadu. Kemudian yang kedua, adab-adab berzikir adalah zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Takut kenapa? Takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting di dalam berzikir adalah kita selalu berharap kepada Allah dengan surganya Allah. Kemudian kita merasa takut kepada Allah dengan adanya nerakanya Allah. Itu yang penting di dalam berzikir. Materi selanjutnya adalah tentang doa. Adapun pengertian doa, doa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah da'a yada'u du'aan. Artinya adalah panggilan atau seruan. Doa menurut istilah ilmu fikih yaitu permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan umat manusia sebagai makhluknya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Secara umum, doa itu bermakna menyeru, mengucap atau memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Adapun perintah untuk berdoa. Dalil perintah untuk berdoa terdapat di dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang kedua, perintah untuk berdoa adalah
di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini bisa dilihat di buku paket di halaman 88 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari firman Allah yang telah disebutkan tadi dapat diperoleh pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan manusia yang memohon kepadanya. Oleh sebab itu, hendaknya manusia selalu memohon kepadanya. Jadi, yang pertama, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu-ragu kita berdoa, dan hendaknya selalu berdoa di setiap saat. Kenapa? Karena Allah berjanji di dalam firman yang telah disebutkan tadi bahwasanya setiap doa hamba yang mana hamba itu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat diambil dari firman Allah tadi adalah agar hidup manusia berada di atas jalan yang benar dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia harus beriman dan memenuhi perintah-perintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab-adab berdoa. Jadi sebelum kita berdoa ada adab-adab yang harus diperhatikan, yang mana kita berharap doa tadi agar cepat terkabul. Maka adab-adab ini yang harus kita perhatikan sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dimulai dengan membaca tasbih, tahmid, dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada keterangan apabila doa tadi tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh doa yang diawali dengan tahmid dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu amin amin ya rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu doa diawali dengan tahmid dan sholawat. Kemudian setelah dibaca tahmid dan sholawat tadi, barulah kita membaca doa-doa yang lain, baik itu doa selamat, doa tolak bala, kemudian doa perlindungan daripada kesulitan, kemudian doa meminta ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Yang penting sebelum doa yang kita pinta kepada Allah diawali dengan tasbih, tahmid, dan sholawat kepada Nabi. Kemudian ada berdoa yang kedua adalah waktu berdoa hendaknya dengan sikap yang sopan. Contohnya dengan menundukkan kepala dan sikap tenang. Ketika berdoa
hati kita tenang, kemudian zohir kita, tangan kita, badan kita itu juga ikut tenang, dan kepala kita hendaklah menundukkannya dengan penuh tadarru', rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ketiga adalah kita mengucapkan doa tadi cukup berbisik dan tidak mengeraskan suara, sebagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita berdoa sendiri. Tetapi andai kata kita menjadi imam di masjid, kita membawa jamaah atau orang banyak, kita yang memimpin berdoa, maka lebih bagus doa kita tadi yang kita baca hendaknya dinyaringkan sedikit. Cuma jangan juga berteriak ketika berdoa, cukup mengeraskan suara sedikit. Kemudian adab-adab berdoa yang keempat yaitu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Jadi doa yang kita pinta ini kita harus yakin bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil berdoa yang telah disebutkan, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, niscaya atau pasti doa itu akan aku kabulkan. Kemudian adab berdoa yang terakhir adalah mengutamakan tawajuh dan menomorduakan terkabulnya doa. Arti tawajuh itu adalah merasa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, berada di depan kita, dan kita yakin bahwasanya karena Allah Ta'ala dekat, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu-waktu ijabah. Apa itu ijabah? Waktu cepat dikabulkannya doa. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentu yang mana kita ini bagus untuk berdoa, yaitu waktu ijabah, waktu yang cepat dikabulkannya doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja itu waktu-waktu ijabah untuk berdoa? Yang pertama yaitu sesudah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Jadi berdoa yang cepat kabul adalah doa yang dipinta setelah sholat fardu, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, atau sholat isya. Jadi jangan sampai ditinggalkan untuk berdoa kepada Allah ketika setelah sholat fardu, karena itu waktu ijabah atau waktu cepat dikabulkannya doa yang kita pinta. Kemudian yang kedua, waktu ijabah adalah sesudah azan hingga iqamah, yaitu waktunya setelah orang azan sampai sebelum iqamah. Di situ ada jeda waktu beberapa menit. Nah, di situ waktu ijabah juga. Kemudian yang ketiga, waktu antara dua khutbah pada hari Jumat. Nah, ketika khotib berada di atas mimbar. Nah, khotib biasanya melakukan khutbah 2 kali khutbah. Ada khutbah yang pertama dan ada khutbah yang kedua. Di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, di situ waktu ijabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu ijabah yang ketiga adalah waktu antara waktu makan sahur
Kapan waktu makan sahur ini? Adalah sepertiga malam yang akhir. Jadi malam tadi dibagi 3. Sepertiga yang akhir itu kurang lebih sekitar jam 2, jam 3 atau jam 4 sampai sebelum azan subuh. Nah, itu waktu-waktu sahur. Jadi bagus berdoa di waktu-waktu sahur atau sepertiga malam yang akhir. Itu adalah waktu ijabah juga, yaitu waktu cepat dikabulkannya doa. Di mana waktu sepertiga malam yang akhir itu orang-orang pada tidur dan jarang orang berdoa pada waktu itu. Jadi ketika kita berdoa pada sepertiga yang akhir, maka insya Allah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya waktu ijabah adalah atau waktu yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah saat-saat kritis atau genting, atau saat dalam keadaan kita ini dalam keadaan sulit. Nah, itu waktu-waktu kritis atau genting. Contoh, ketika kita bepergian atau dalam keadaan musafir, naik kapal atau naik pesawat, yang mana kapal ini hendak tenggelam. Nah, itu di saat-saat kritis atau genting. Nah, di situ kita diperintahkan untuk berdoa, yang mana pada waktu-waktu itu adalah termasuk waktu ijabah atau waktu cepat dikabulkannya doa. Kemudian selanjutnya adalah waktu yang cepat dikabulkan doa adalah saat teraniaya atau ketika terzolimi. Nah, itu cepat juga dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah ketika minum air zam-zam. Jadi sebelum minum air zam-zam, di situ kita berdoa kepada Allah. Baru setelah itu kita minum air zam-zam. Nah, itu ada beberapa waktu tadi yang ijabah, yang cepat dikabulkan doa. Mudah-mudahan waktu-waktu yang telah disebutkan tadi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang doa kita ini cepat terkabul, kadang lambat, kadang waktunya beberapa pekan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada sebab-sebab doa sebelum terkabul. Kadang doa kita ini terkabulnya lambat. Apa saja sebabnya? Yang pertama, mungkin doa kita ini dikabulkannya ditunda untuk lain waktu. Jadi kita berdoa, doa kita ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah tahun depan atau tahun berikutnya baru dikabulkan oleh Allah. Cuma kita yakin bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah, cuma ditunda oleh Allah. Contoh, kamu berdoa, masih status kamu masih menjadi seorang santri. Apa doanya? Kamu berdoa kepada Allah setiap habis sholat ingin kaya atau menjadi orang kaya. Jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena kamu masih dalam keadaan sekolah. Insya Allah nantinya tetap dikabulkan oleh Allah. Kapan? Entah nanti ketika kamu setelah selesai sekolah, kemudian berusaha, berdagang, bekerja, barulah doa kamu tadi dikabulkan oleh Allah. Kalau sekarang tidak mungkin. Kenapa? Kamu masih sekolah. Jadi doamu yang kamu kepingin kaya tadi ditunda. Berapa tahun? Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kedua, sebab-sebab doa belum terkabul, kemungkinan doa kita tadi ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Kadang doa kita yang kita pinta disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat. Di dunia tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi dikabulkannya di mana? Di akhirat nanti. Berupa apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang banyak, pahala yang berlipat ganda. Sampai-sampai ada seorang hamba nantinya ketika dia berdoa di dunia, doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa katanya doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia meninggal dunia dan di akhirat nanti, alangkah terkejutnya si hamba tadi yang selalu berdoa di dunia, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia dilihatkan oleh Allah pahalanya. Terkejutnya dia melihat pahalanya yang berlimpah, yang berlipat ganda. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu pahala engkau berdoa yang tidak pernah kukabulkan selama engkau berdoa di dunia. Nah, pahalanya berlipat ganda. Jadi jangan khawatir kalau doa kita di dunia ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap doa kita disimpankan atau dikabulkan di akhirat. Kemudian yang ketiga, sebab doa sebelum terkabul adalah mungkin tidak baik jika dikabulkan bagi pemohon itu sendiri. Jadi ada kalanya doa yang kita pinta ini menurut kita cocok untuk kita, tetapi menurut Allah Ta'ala tidak pantas untuk kita. Jadi yang lebih mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang hamba berdoa minta kaya kepada Allah, minta jadi orang kaya, tetapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan doanya tadi. Kenapa? Karena tidak cocok dengan dia. Andai kata dia menjadi kaya, nanti dia lupa dengan aku, kata Allah Ta'ala. Makanya tidak aku kabulkan. Akhirnya jadi miskin terus. Ada seseorang lagi berdoa kepingin menjadi anggota dewan atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui dengan dia. Andai kata ku kabulkan, kata Allah, dia menjadi anggota dewan, maka nanti dia bisa korupsi. Akhirnya apa? Mati masuk neraka. Lebih baik tidak ku kabulkan. Jadi yang mengetahui doa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbagus untuk dia. Jadi kita yakin ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terbaik untuk kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun fadilah atau manfaat zikir dan doa. Jadi doa dan zikir ini ada manfaatnya. Di antaranya adalah membuat hati manusia tentram atau tenang. Jadi ketika manusia lagi galau, gundah gulana, banyaki berzikir, banyak berdoa kepada Allah supaya hati manusia tenang, tentram, tidak gundah, tidak gelisah. Kemudian yang kedua, menyebabkan manusia berani menghadapi persoalan hidup, tidak mudah stres atau gelisah, karena sadar bahwa semua yang dialami manusia hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang ketiga, sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia merasa malu dalam pengawasannya. Kemudian manfaat yang keempat,
memiliki sikap hidup yang hati-hati karena merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian selanjutnya manfaat zikir dan doa adalah sebagai inti dari ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah menumbuhkan optimisme dalam hidup karena adanya pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya bacaan zikir dan doa setelah sholat. Jadi setelah sholat fardu 5 waktu, hendaklah jangan terlebih dahulu keluar dari masjid atau habis sholat langsung kabur, maka hendaklah berzikir terlebih dahulu dan berdoa. Di antaranya adalah yang bagus dibaca setelah sholat, zikir dan doanya adalah mengucapkan lafaz istighfar sebanyak 3 kali. Yaitu ketika setelah selesai sholat baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sebanyak 3 kali. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasanya sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa selamat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian disambung dengan tahmid atau hamdalah sebanyak 33 kali lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca takbir sebanyak 33 kali lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi supaya lebih mudahnya berzikirnya dengan memakai atau menggunakan tasbih. Kalau yang punya alhamdulillah, kalau yang belum punya agar bisa membeli. Banyak kok orang menjual di pasar-pasar untuk beli tasbih yang panjang, jadi lebih mudah berzikirnya sesuai dengan hitungannya. Jadi berzikir tadi jangan kurang, jangan lebih, harus pas. Selanjutnya doa-doa yang dibaca ketika setelah sholat adalah diantaranya doa untuk kedua orang tua. Di antaranya Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa mohon keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian doa yang ketiga, doa tentang ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamani ma yanfa'uni wazidni ilma. Kemudian doa yang keempat adalah doa untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu adalah doa-doa yang bagus dibaca ketika setelah sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan doa dan zikir yang telah dipelajari ini dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya materi pembahasan tentang zikir dan doa, berarti selesai sudah materi pembahasan ini di semester yang pertama. Dan saya berharap kepada para santri sekalian agar bisa mempelajari materi-materi sebelumnya untuk dipersiapkan, dan tidak lama lagi kita nanti akan mengadakan semester yang pertama
dan bagi santri agar bisa giat-giat belajar di rumah. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.